Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anak? Budi harap kabar kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, di sini kita masih bisa bertemu lagi dalam pertemuan di materi 3.4 Tata Naskah Surat Bahasa Indonesia, tetap dalam mata pelajaran korespondensi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang tata naskah surat bahasa Indonesia. Indikator pengetahuannya yang akan kita pelajari untuk hari ini pertama adalah dasar-dasar surat menyurat, kedua, jenis-jenis surat, ketiga, perlengkapan surat, keempat, bagian-bagian surat, kelima, bentuk-bentuk surat, dan keenam adalah tata bahasa surat. Sedangkan untuk indikator keterampilan, ketika kita sudah selesai mempelajari ini, Budi harap kalian bisa memilih jenis surat sesuai standar, menyiapkan alat dan bahan, membuat konsep surat sesuai kaidah, dan membuat naskah surat dengan tepat dan benar. Kemudian materi yang akan kita pelajari adalah dasar-dasar surat menyurat atau dasar-dasar surat. Yang harus kita ketahui adalah pengertian surat itu sendiri dan fungsi dari surat. Untuk pengertian surat sendiri, kalian pasti sudah tahu apa itu surat. Kalian pasti sudah pernah juga membuat surat, baik itu surat izin, surat pribadi, atau surat yang lainnya. Baik, kita akan membahas surat menurut Deliangji. Mengartikan surat atau kita kenal dengan warkat merupakan setiap catatan tertulis atau bergambar yang memuat keterangan mengenai suatu hal peristiwa yang dibuat oleh orang untuk membantu ingatannya. Jadi Deliangji memberi pendapat seperti itu. Kemudian yang kedua, di dalam buku pedoman surat menyurat diartikan segenap pekerjaan yang berhubungan dengan surat sebagai alat komunikasi dan sebagai warkat ketatausahaan. Dan yang ketiga, menurut buku pedoman atau buku petunjuk administrasi, surat merupakan suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan kepada pihak lain. Dari beberapa pendapat para ahli, sebenarnya arti dari surat itu bisa kita simpulkan adalah alat komunikasi yang berupa tulisan. Alat komunikasi tulis yang berfungsi sebagai beberapa hal yang nanti akan kita bahas setelah halaman berikut ini. Kemudian fungsi dari surat adalah pertama, alat dokumentasi. Kenapa surat disebut sebagai alat dokumentasi? Ini dikarenakan surat mampu memberi dan mengumpulkan beberapa bukti-bukti ataupun keterangan yang bisa kita jadikan sebuah dokumen. Ini surat biasanya dijadikan sebagai alat dokumentasi apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara dua belah pihak. Misalnya saja, pada saat seseorang membeli tanah atau membeli sesuatu barang yang berharga, pasti di situ akan adanya hitam di atas putih. Maksudnya hitam di atas putih adalah surat perjanjian. Di dalam surat perjanjian ditulis pihak pertama dan pihak kedua, kemudian ada tanda tangan saksi-saksi. Nah, jika suatu hari ada perselisihan, bisa dijadikan dokumentasi atau bukti untuk menyelesaikan penyelisihan tersebut. Itu contoh dari saya. Kalian bisa mencari beberapa contoh di Google atau sumber lainnya.
Untuk yang kedua adalah alat pengingat. Surat dapat digunakan sebagai alat pengingat hal-hal yang telah terlupakan atau hal yang telah lama. Ini bisa dicontohkan, misalnya ini biasanya surat yang lama pasti akan diarsipkan. Nah, oleh karena itu untuk sebagai alat pengingat, kita bisa membuka arsip-arsip tersebut. Kalian bisa langsung menganalisis di TU sekolahan masing-masing. Di dalam TU, mereka sudah mengarsipkan surat dari tahun ke tahun, sehingga kita tahu dari surat tersebut berapa banyak surat yang telah keluar. Atau mungkin kita tahu pula beberapa acara yang sudah kita atau sudah perusahaan ikuti. Itu fungsi dari surat sebagai alat pengingat. Kemudian yang ketiga, surat sebagai bukti historia. Maksud saya adalah sebagai bukti historis. Kehidupan manusia itu semakin berkembang. Oleh karena itu, dalam perkembangannya atau perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia pasti akan terjadi sesuatu. Dalam perkembangan, baik itu manusia maupun organisasi, pasti akan mengalami perubahan dari masa ke masa, sehingga kalau pihak tertentu ingin mengetahui perubahan-perubahan dalam organisasi tersebut atau dalam seseorang, dia akan menggunakan surat-surat tertentu sebagai sumbernya, baik surat-surat lama maupun surat-surat yang relatif masih baru. Kalau dari organisasi, kita bisa memberi contoh surat perkenalan perusahaan. Kapan perusahaan itu berdiri, siapa pendirinya, produk apa yang dikembangkan, itu ada di surat perkenalan. Kemudian bisa lagi melihat perkembangan berikutnya adalah surat permintaan penawaran, pesanan, order, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk orang, kita bisa lihat untuk bukti historisnya mulai dari kelahiran. Pasti akan ada surat kelahiran, yaitu akte kelahiran. Kemudian dilanjutkan dengan surat pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun sarjana. Kemudian dilanjutkan lagi ada surat nikah, surat keterangan bekerja, dan sebagainya. Itu adalah bukti historis untuk orang. Saya harap sampai di sini jelas ya. Kemudian kita akan lanjut untuk yang keempat adalah sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Dalam fungsi ini, pejabat instansi sering menggunakan surat sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan bagi para pegawainya. Penggunaan surat sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan bertujuan agar semua kegiatan, baik di dalam maupun di luar instansi, dapat terlaksanakan dengan lancar dan baik, sehingga tidak adanya tumpang tindih pekerjaan antara pekerja si A dan si B. Contohnya saja, Budiah sendiri. Budiah punya pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan di SMKN 1 Magetan. Apa pedomannya? Pertama adalah Budiah mendapatkan SK penempatan mengajar di SMKN 1 Magetan sebagai guru otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi Budiah membawa surat tersebut untuk bukti atau untuk pedoman Budiah melakukan pekerjaan di sana. Kemudian pedoman Budiah kedua adalah surat mengajar. Setiap tahun pasti akan mendapatkan surat tugas mengajar. Di situ tertulis bahwa nama saya atau nama seseorang ditulis menjadi pengajar mapel apa di kelas apa dan berapa jam. Itu adalah surat keterangan atau surat tugas mengajar. Jadi itu pedoman saya dalam mengajar di SMKN 1 Magetan. Itu contoh sedikit tentang pedoman pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, duta organisasi dan sarana promosi. Kita bahas dulu yang duta organisasi. Surat berfungsi sebagai duta organisasi ini karena membawa pesan kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi.
sebagai duta organisasi. Berarti membawa nama baik organisasi itu. Bisa dilihat dari kop suratnya. Setiap orang jika menerima surat pasti yang dilihat paling atas yaitu kop suratnya. Dari mana, alamatnya mana, nomor teleponnya mana. Itu sudah membawa organisasi tersebut, membawai ya. Itu yang dimaksud dengan duta organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana promosi, ini surat dapat dijadikan sarana promosi suatu kantor. Biasanya pada kepala surat di surat resmi tercantum identitas kantor. Jadi hampir sama, duta organisasi dan sarana promosi. Semakin menarik kop suratnya, otomatis banyak penerima surat yang tertarik membaca. Tuh ya. Baik, itu tadi ada 5 fungsi surat yang bisa Budiah jelaskan. Kemudian kita akan membahas materi berikutnya tentang jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat. Di sini Budiah membagi menjadi 5. Pertama adalah berdasarkan sifat dan asal surat. Yang kedua berdasarkan keamanan isinya. Yang ketiga berdasarkan urgensi penyelesaian. Yang keempat berdasarkan banyaknya sarana atau sasaran. Yang kelima berdasarkan dinas pos. Baik, kita akan membahas yang pertama berdasarkan sifat dan asal surat. Berdasarkan sifat dan asal surat ini bisa dibagi menjadi 5 jenis. Surat pribadi, surat resmi, surat sosial, surat niaga, dan surat dinas. Kita bahas yang paling pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi ini adalah surat yang isinya bersifat pribadi yang tidak semua orang dapat mengetahui. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui surat tersebut karena bersifat pribadi ya. Kemudian contohnya bisa surat izin tidak masuk sekolah. Itu bersifat pribadi tapi setengah resmi. Kenapa? Karena dari kita tetapi ditujukan ke suatu organisasi atau instansi. Kalau surat pribadi yang tidak resmi atau kita sering kenal dengan bersifat kekeluargaan, itu contohnya surat kepada orang tua, saudara, teman, teman akrab, sahabat, dan sebagainya. Ya, itu dimaksud surat bersifat kekeluargaan. Kemudian yang kedua ada surat resmi. Surat resmi adalah surat yang isinya berkenaan dengan kepentingan organisasi atau perusahaan. Yang kita sering kenal adalah surat dinas, itu resmi. Karena di situ ada kop suratnya, ada tanda tangan pimpinan, ada stempel, ada nomor surat, ada hal perihal, dan sebagainya. Itu disebut surat resmi. Baik ya, itu tadi surat resmi. Kemudian yang ketiga ada surat sosial. Surat sosial itu sendiri adalah surat yang dibuat oleh berbagai lembaga sosial. Lembaga sosial contohnya yayasan, panti asuhan, dharma wanita, kemudian RT, RW, Karang Taruna, itu sudah termasuk surat sosial. Kemudian yang keempat adalah surat niaga. Yang keempat tadi adalah surat niaga. Surat niaga itu sendiri adalah surat yang isinya memuat persoalan niaga dan dibuat oleh suatu badan usaha atau perusahaan. Surat niaga ini selalu berkaitan dengan perdagangan atau bisnis jual beli. Contohnya surat niaga ada banyak, mulai dari surat perkenalan, surat pesanan, surat penawaran, surat konfirmasi pesanan, surat komplain, dan sebagainya. Itu termasuk dari surat niaga. Kemudian yang kelima adalah surat dinas. Surat dinas adalah surat yang isinya menyangkut segi-segi kedinasan dalam administrasi pemerintahan dan oleh instansi pemerintahan. Kalau yang ini khusus untuk instansi pemerintahan. Ada SK, ada surat izin keluar kota, ada surat
undangan, surat pengantar, surat tugas, dan masih banyak lagi kalau tentang surat dinas. Tetapi untuk surat yang ini khusus, semua penulisan, pengetikan, pengaturan semua sudah diatur dalam undang-undang tentang persuratan. Tata naskah surat itu ada, ya. Kemudian jenis surat yang berikutnya adalah surat berdasarkan keamanan dan isinya. Di sini ada 4, yaitu surat sangat rahasia, surat rahasia, surat konfidensial, dan surat biasa. Baik, kita bahas yang surat sangat rahasia. Ini yaitu surat yang hanya digunakan sebagai dokumen yang berhubungan erat dengan keamanan negara. Surat ini biasanya ditandai dengan tulisan SRHS atau SR dan sampulnya rangkap 3. Kemudian surat rahasia. Surat rahasia itu adalah surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Surat ini biasanya menggunakan sampul rangkap dan ditandai dengan tulisan RHS atau R. Jadi yang membedakan antara surat sangat rahasia dan surat rahasia pertama adalah kodenya. Di sini tertulis kalau surat sangat rahasia kodenya SRHS atau SR, sedangkan saat surat rahasia adalah RHS atau R. Kemudian perbedaan yang kedua pada amplopnya. Kalau surat sangat rahasia itu amplopnya rangkap 3, sedangkan surat rahasia amplopnya rangkap 2. Baik, itu ya. Kemudian surat yang ketiga adalah surat konfidensial. Surat konfidensial yaitu surat yang isinya cukup diketahui oleh pejabat yang bersangkutan. Jadi hanya pejabat yang dituju saja. Kemudian yang keempat adalah surat rahasia. Maksud saya adalah surat biasa. Ini adalah surat yang tidak akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan organisasi maupun pejabat yang bersangkutan meskipun isinya dibaca atau diketahui oleh orang lain. Karena surat ini hanya bersifat pemberi informasi tok. Maksud saya pemberi informasi saja. Jadi tidak akan mempengaruhi atau merugikan suatu organisasi. Baik, itu tadi jenis surat berdasarkan keamanan isinya. Kemudian yang ketiga adalah jenis surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya. Ada 3 jenis, yaitu surat sangat segera, surat segera, dan surat biasa. Kalau berdasarkan urgensinya, berarti kalau sangat segera adalah surat yang membutuhkan jawaban sesegera mungkin sehingga harus menjadi prioritas pertama dalam saat membalas surat. Ya. Kita bisa mengetahui surat ini sangat penting atau tidak dari perihal. Biasanya kalau surat penting langsung ditulis hal penting. Jadi untuk penyelesaiannya harus diselesaikan 1 kali 24 jam. Baik, itu ya untuk surat sangat segera. Sedangkan surat segera adalah surat yang membutuhkan tanggapan segera oleh penerima, tetapi tidak perlu diprioritaskan pertama seperti surat sangat segera. Ya, bedanya ya. Kalau surat sangat segera hari itu juga harus segera diselesaikan. Kalau surat segera bisa besok atau besoknya, minimal atau maksimal 3 hari penyelesaian. Kemudian untuk yang ketiga ada surat biasa. Ini surat yang tidak membutuhkan jawaban sesegera mungkin seperti surat-surat sebelumnya. Contohnya saja surat pemberitahuan, surat undangan itu tidak perlu diselesaikan sesegera mungkin ya. Itu tadi jenis surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya. Kita akan lanjut. Jenis surat berikutnya adalah berdasarkan banyak sasaran. Jadi sasaran suratnya itu ya. Di sini ada 3, surat biasa, surat edaran, pengumuman. Surat biasa, kalau berdasarkan banyak sasaran, ini surat yang dikirim hanya untuk seseorang atau alamat tertentu. Biasa ya, ditujunya hanya 1 orang. Kemudian kalau surat edaran, surat yang disampaikan kepada beberapa orang dengan lingkup yang lebih luas.
Kalau ini bedanya yang menerima lebih dari satu, sehingga disebut surat edaran. Kemudian yang ketiga adalah surat yang ditujukan ke sejumlah orang yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Ya, itu bedanya ya. Kalau surat biasa ditujukan per nama, surat edaran beberapa nama, ditujukan beberapa nama. Sedangkan untuk surat pengumuman ini bersifat luas. Jadi langsung tidak menunjuk seseorang tetapi langsung banyak orang. Misalnya saja kepada wali murid siswa-siswi kelas 10 SMKN 1 Magetan. Jadi kita tidak mungkin menyebutkan satu persatu ya. Jadi langsung ke sini pengumuman ya. Baik, itu tadi jenis surat berdasarkan sasarannya. Kita akan lanjut lagi ke jenis surat berikutnya berdasarkan dinas pos. Ya, ini jenis surat terakhir ya, berdasarkan dinas pos. Kalau berdasarkan dinas pos ini dibedakan menjadi 3. Ada lagi tetap surat biasa, surat kilat khusus, dan surat kilat. Untuk surat biasa ini adalah surat yang dikirimkan dengan menempel perangko yang termurah. Maksudnya yang termurah itu yang terjual bebas di toko-toko. Tidak perlu kita beli di kantor pos ya. Biasanya kalau zaman sekarang sudah jarang ya perangko itu, kita karena menggunakan email, menggunakan WhatsApp, menggunakan media-media sosial lainnya untuk memberi informasi ke sanak saudara maupun teman-teman. Kalau zaman dulu masih sering menggunakan surat kirim dengan jasa pos. Kemudian yang kedua ada surat kilat khusus. Ini surat yang dijamin pengirimannya 1 kali 24 jam dengan syarat terdapat jaringan di daerah yang dikirimi surat tersebut. Jadi sehari langsung sampai. Ini surat kilat khusus. Otomatis biayanya lebih mahal ya, karena di sini pihak pos menggunakan jaringan internet pula. Biayanya biasanya tergantung daerah. Kemarin Budia pernah nyoba ngirim ke Bojonegoro, itu Budia habis 16.000 ini ya, karena surat kilat khusus bisa sampai 1 hari. Kemudian surat kilat ini surat yang dikirim 1 kali 24 jam dengan perangko khusus dari kantor pos. Kalau ini tidak menggunakan jaringan internet ya, tetapi menggunakan perangko pos khusus yaitu kilat. Otomatis harganya beda juga dengan surat biasa. Baik, itu tadi jenis-jenis surat ada 5 yang sudah Budia jelaskan, mulai dari berdasarkan sifat dan asal surat, berdasarkan keamanan isi surat, berdasarkan urgensi penyelesaian, berdasarkan banyak surat, dan terakhir adalah berdasarkan dinas pos. Baik, jika masih ada pertanyaan atau masih bingung dengan materi, silakan WhatsApp atau komen di grup Google Classroom. Kita lanjut untuk materi berikutnya adalah perlengkapan surat. Jadi kita sudah tahu jenis surat, kita harus tahu juga apa sih perlengkapan surat itu. Perlengkapan surat itu adalah alat-alat atau bahan yang kita butuhkan untuk membuat sebuah surat. Ya, kita bisa lihat di sini ada kertas, ada sampul, ada lipatan, dan terakhir juga kita pasti butuh alat tulis surat atau alat tulis kantor. Tapi tidak perlu dibahas di sini karena kalian pasti tahu alat tulis kantor itu terdiri dari pensil, pulpen, penghapus, tips X, dan lain-lain ya. Kita akan bahas 3 ini saja, yaitu pertama kertas, yang kedua sampul, dan yang ketiga adalah lipatan. Kertas itu sebenarnya ada banyak sekali, jenis-jenisnya sangat banyak. Tetapi dalam surat menyurat biasanya kita hanya membutuhkan beberapa saja. Jenis kertas dalam surat persuratan ini ada beberapa, yaitu 1 ada kertas HVS atau bond paper, 2 ada kertas stencil duplicating paper, ada kertas doorslack bank paper, ada union skin, ada airmail paper, dan kertas folio atau tulis bergaris ya. Untuk kertas HVS itu adalah kertas yang sering kalian lihat, yaitu kertas biasa yang dipakai untuk surat asli yang putih, warnanya putih itu ya, yang sering kalian gunakan untuk membuat surat. Kemudian untuk kertas stensil
ini ada dipakai untuk surat yang akan digandakan dalam jumlah banyak. Nih, surat jenisnya itu ada sendiri ya. Untuk kertas pensil ada kertas yang digunakan untuk menggandakan lebih banyak. Kemudian ada kertas doorslack. Kertas doorslack ini kertas tipis yang biasanya dipakai untuk tindakan tipis ya, lebih tipis dari kertas aslinya. Di bawahnya biasanya ya. Kemudian ada kertas onion skin. Ini adalah kertas putih jenis import yang tipis dan kuat yang biasa dipergunakan untuk surat menyurat ke luar negeri. Kalian harus ingat, onion skin itu kertas yang digunakan khusus untuk mengirim surat ke luar negeri. Walaupun kertasnya tipis, tetapi kualitasnya bagus dan kuat. Kemudian airmail paper, itu yang sering kalian lihat, airmail paper ya, yang bergaris seperti folio. Kemudian yang keenam ada kertas folio, itu kertas bergaris ya. Tadi jenis kertas yang sering digunakan dalam surat menyurat. Untuk jenis kertasnya itu sendiri sebenarnya ada banyak, ada folio, A4, double folio, A10, A1, A2, A3, A4, A5, A6 ya. Bisa kalian lihat sendiri, ukurannya juga sudah ada. Tetapi untuk surat hanya menggunakan yang ini ya. Baik, itu tadi tentang surat ya. Maksud saya tentang kertas untuk membuat surat. Ada ini, harus kalian ingat-ingat. Kemudian yang kedua itu tentang sampul surat. Baik, yang berikutnya adalah sampul surat. Untuk sampul surat sendiri ini adalah fungsinya untuk melindungi surat dari kotoran ya. Jadi untuk memberi kesan rapi. Jadi perlu adanya sampul surat. Ini sering kita ketahui atau kita tahu bahwa pengertian sampul surat itu sendiri adalah lipatan kertas yang dilem atau amplop yang digunakan untuk membungkus surat. Nah, untuk itu ada beberapa jenis sampul surat. Pertama, berdasarkan ukuran kertas yang dipakai. Ini ada sampul persegi 4 atau kuarto, ada sampul persegi panjang untuk kertas folio, dan sampul berjendela ini untuk surat telegram. Kemudian berdasarkan wujud surat ada banker, pocket envelope, Windows envelope, sama aperture envelope ya. Itu beberapa jenis sampul surat. Kita bisa lihat di sini ada sampul surat niaga seperti ini ya, ada di gambar. Kemudian ada sampul keamanan seperti ini, hampir sama dengan surat niaga. Kemudian ada sampul rekat silang tutup seperti ini, rekat silang tutup pemanjang. Kemudian ada sampul berjendela. Ini di sini ini biasanya kertas plastik mika ya. Jadi untuk alamatnya langsung terlihat. Kemudian ada lagi sampul 2 jendela seperti ini. Ini semua mika ya, transparan. Kemudian ada sampul lapisan sisi seperti ini. Ada sampul dokumen seperti ini. Ada sampul katalog. Kemudian ada sampul berkancing dan bertali. Ini biasanya digunakan untuk surat lamaran pekerjaan ya. Kemudian ada sampul gereja seperti ini. Dan terakhir ada sampul film ronsen. Ini lebih besar dibandingkan amplop-amplop yang lain ya. Yang pernah ronsen di rumah sakit pasti tahu amplopnya besarnya seperti apa. Baik, itu tadi sampul-sampul surat ya. Kemudian untuk materi berikutnya ada lipatan surat. Ya, sangat penting sekali untuk lipatan surat ini ya, karena kita tidak mungkin memasukkan surat ke dalam amplop tanpa dilipat terlebih dahulu atau lipatannya sembarang ya. Di dalam ilmu perkantoran itu ada beberapa jenis lipatan surat yang perlu kalian ketahui. Di sini ada lipatan baku, lipatan setengah baku, lipatan akordion, lipatan setengah akordion, lipatan tunggal, lipatan ganda paralel, lipatan model Prancis, dan lipatan model Baron. Itu tadi ya. Baik, kalian pasti kalau melihat gambarnya itu belum jelas ini lipatannya gimana, cara melipatnya seperti apa. Di sini Budi akan menjelaskan atau menggambarkan cara melipatnya seperti apa ya. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di grup kelas, di Google Classroom, ataupun WA secara pribadi ke nomornya Budia. Baik, untuk memahami lipatan surat, kalian bisa mengambil satu lembar kertas dan mempraktekkan langsung dengan melihat tampilan PowerPoint
di depan ini ya. Untuk lipatan tunggal ini sangat mudah sekali. Lipatan tunggal itu kertas cukup kalian bagi menjadi 2 bagian. Itu namanya lipatan tunggal, seperti gambar di depan ini ya. Kemudian untuk lipatan kedua adalah lipatan ganda sejajar. Ini meneruskan dari lipatan tunggal tadi. Setelah lipatan tunggal, setelah kertas kalian bagi menjadi 2, kalian bagi lagi menjadi 2 atau kalian lipat lagi menjadi 2. Seperti ini tampilannya ya. Kemudian yang ketiga untuk lipatan baron seperti ini. Kertas kalian bagi menjadi 2 atau lipat menjadi 2. Dari sini A ke E, B ke F. Kemudian dari situ akan muncul seperti ini. Untuk D dan B kita lipat ke sini, ke titik I dan J, dan C ke A kita lipat ke titik G dan H. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kemudian lipatan yang berikutnya ada lipatan baku rendah. Untuk lipatan baku rendah ini dibagi menjadi atau dilipat menjadi 3 bagian, yang mana bagian paling akhir atau ini GH masuk menutupi bagian dari AB. Seperti ini tampilannya ya. Kemudian lipatan selanjutnya ada lipatan akordion. Lipatan akordion sama dilipat menjadi 3, tetapi bagian yang terakhir yaitu GH dilipat keluar. Hasilnya seperti ini. Kemudian lipatan berikutnya adalah lipatan akordion rendah. Ini sama dengan lipatan akordion, tetapi yang membedakan besarnya lipatannya. Ini 3 lipatan besarnya sama. Kalau yang tadi untuk lipatan yang terakhir lebih kecil. Baik ya. Kemudian lipatan Prancis. Lipatan Prancis ini kertas dibagi atau dilipat menjadi 2. Seperti ini A ke E, B ke F. Kemudian akan muncul J ini kita lipat ke DB. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian itu tadi beberapa lipatan bisa kalian praktekkan di dalam rumah ya. Dengan banyaknya kalian berlatih melipat, otomatis nanti akan terbiasa untuk melakukan beberapa lipatan tersebut ya anak ya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari lipatan, materi yang berikutnya adalah kita akan mempelajari yaitu bagian-bagian surat. Di dalam surat banyak sekali bagian-bagiannya, kalian harus hafal ya. Pertama ada kepala surat, kedua tempat dan tanggal surat, ketiga ada penerima surat, keempat salam pembuka, isi surat, salam penutup, tempat dan tanggal surat, nama dan tanda tangan, tebusan, dan catatan kaki. Ini secara umum ya, secara umum di dalam persuratan, tetapi ada bagian-bagian yang perlu kalian pahami lebih khusus lagi, yaitu kemudian ini tadi bagian yang secara khusus ya. Kalau yang tadi secara umum, ini secara khusus yang sering ada di surat menyurat baik niaga maupun resmi. Ini ada pertama adalah kop surat. Kemudian yang kedua ada tempat dan tanggal surat. Yang ketiga subjek surat yang terdiri dari nomor, lampiran, dan hal. Yang keempat ada objek surat. Yang kelima ada salam pembuka. Yang keenam adalah isi surat. Ketujuh adalah salam penutup. Kedelapan adalah tanda tangan, stempel, dan nama terang. Dan terakhir ada inisial atau bisa saja tembusan. Baik, itu tadi gambaran sedikit. Setelah ini Budia jelaskan tiap poin dari bagian-bagian surat. Yang pertama adalah kop surat. Kop surat itu terdiri dari beberapa item. Ini bagian teratas dalam surat yang berfungsi memberikan informasi tentang nama, alamat, kegiatan lembaga tersebut, dan sebagai alat promosi suatu perusahaan. Baik, standarnya kop surat ada logo, ada nama perusahaan, ada alamat, kontak person, email. Ya, itu tadi ya. Atau biasanya juga ada di bawah nama perusahaan itu langsung ada misalnya bergerak dalam bidang IT dan sebagainya. Itu ya, ini sedikit contoh dari
kop surat. Ini contoh yang lain ya. Kop surat itu terdiri dari nama lembaga, logo lambang lembaga, alamat lembaga, nomor telepon lembaga, kode pos dan fax, alamat email dan website seperti ini. Hampir sama dengan yang tadi ya, tapi yang ini ada penjelasan tentang identitas lembaga. Jadi ada logo, ada nama perusahaan PT Java Animader Maja, kemudian One Stop Business and IT Solution, baru alamat. Di sini sudah dijelaskan ada alamat lembaga, email, website, serta nomor telepon dan fax. Itu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah tempat dan tanggal surat. Fungsinya memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan tersebut. Jadi kita bisa tahu surat itu ditulis di mana atau posisi pengirim surat tersebut ya. Ketentuannya, jika surat memiliki kop surat, di depan tanggal tidak perlu nama kota pengirim. Sedangkan penulisannya lengkap, nama bulan tidak boleh disingkat seperti ini ya. Karena di sini sudah ada kop surat, berarti langsung 10 Maret 2020. Tetapi jika di atas ini tidak ada kop surat, ditulis Magetan 10 Maret 2020. Untuk penulisan bulan harus lengkap, tidak ada singkatan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ada subjek surat. Subjek surat itu sendiri terdiri dari nomor, lampiran, hal. Untuk nomor, meliputi nomor urut penulisan surat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat yang berfungsi memudahkan pengaturan, mengetahui jumlah surat, dan memudahkan pengklasifikasian. Seperti ini ya. Ini contoh 31 garing Dinsos garing Romawi 12 garing 2009. Ini seharusnya Romawinya adalah Romawi 11 karena bulan November ya. Jadi di sini tertera 31 itu adalah nomor surat tersebut. Dinsos itu kode dari Dinas Sosial, Dinsos garing Romawi 11 ini adalah kode bulannya. Ini salah penulisan ya, maaf. Sedangkan 2009 adalah kode tahun. Atau seperti ini. Nih. K.05 garing 0111 garing KS.1 garing Romawi 3 garing 2020. K05 ini mungkin kode dari instansi tersebut atau perusahaan tersebut, mungkin termasuk dalam kode surat pesanan. Jadi di kode K05. Kemudian 011 itu adalah surat ke 111. KS1 mungkin ini kode dari instansi, mungkin saja yang menandatangani adalah direktur, berarti ditulis KS1 garing Romawi 3 adalah bulannya ini, 2020 adalah tahunnya ini. Budi harap sudah jelas ya. Kemudian yang kedua ada lampiran. Lampiran merupakan bagian penjelas yang menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas dan dokumen yang disertakan. Misal di sini 3 lembar, berarti di dalam surat ini ada beberapa lembar lampiran yang diikutkan dalam pengiriman surat. Tetapi kalau tidak ada, cukup kalian kasih strip atau dikosongi, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah perihal. Perihal itu adalah sesuatu yang melatar belakangi seseorang mengirim surat yang berfungsi memberikan petunjuk mengenai pokok surat. Jadi di sini ditulis perihalnya adalah pesanan komputer dan laptop. Kita sudah tahu inti surat tersebut apa dari perihal ini, yaitu pesanan komputer dan laptop. Itu tadi subjek surat yang terdiri dari 3 ya. Kita lanjutkan adalah objek. Objek surat itu terdiri dari alamat, nama orang yang dituju, dan alamat yang dituju. Seperti ini. Ini biasa kita sebut adalah alamat dalam ya. Alamat dalam ini kita tidak perlu dituliskan kalimat kepada, yang biasanya kita selalu tulis kepada. Kepada itu cukup dituliskan di dalam amplopnya saja, di luar amplopnya saja untuk penulisan kepada ya. Kemudian penggunaan kata yang terhormat dapat disingkat menjadi yang terhormat, YTH. YTH apabila menulis suatu organisasi, ungkapan yang dipakai langsung bukan YTH lagi. YTH itu untuk kita menunjuk seseorang
seseorang ya. Kalau kita organisasi berarti langsung PT Aneka Karya, misalnya seperti itu ya. Jadi tanpa YTH. Terus penggunaan kata bapak, ibu, atau saudara itu ditujukan apabila kita menunjuk perorangan dalam suatu instansi. Jadi kita sebutkan nama ya. Di setiap baris pada bagian alamat dalam titik diakhiri oleh tanda titik. Ya. Seperti itu ya. Itu tadi objek dari surat. Untuk misalnya kode pos dan sebagainya untuk melengkapi alamat surat tidak perlu dicantumkan di objek ini, tetapi cukup dicantumkan di dalam atau di luar saja di sampul surat ya. Kemudian yang berikutnya adalah salam pembuka. Ini berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Salam ini ditulis dengan huruf kapital di awal dan diakhiri dengan koma. Salam pembuka, kalau kita menggunakan atau mengirim surat dinas atau resmi, kita gunakan dengan kata dengan hormat. Itu ya. Tetapi kalau surat pribadi, kita bisa menggunakan salam pembukanya Assalamualaikum, salam sejahtera, saudaraku yang tercinta, itu bebas ya. Itu tadi salam pembuka. Kenapa diperlukan salam pembuka? Ya ini tadi, untuk memberi sapaan secara tertulis kepada si pembaca. Baik, itu tadi salam pembuka. Kita masuk ke isi surat. Isi surat ini ya. Isi surat itu terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Ada 3 alinea. Ya. Kemudian alinea pembuka biasanya kalau kita menggunakan atau membuat surat niaga, ini niaga ya, kita memberi dasar kita mengirim surat. Tertera di sini kami beritahukan bahwa pesanan saudara berupa 4 buah komputer pun ini berdasarkan surat nomor sekian. Nah, ini adalah dasar kita membalas surat sebelumnya. Ini adalah alinea pembuka, sedangkan isinya kita langsung to the point. Seluruh komputer kami pak ke dalam 3 buah peti. Oh, berarti ini tentang pemesanan, bahwa pesanannya akan dipak ke dalam sebuah peti. Salam penutupnya atau maaf alinea penutupnya, semoga kiriman kami dapat saudara terima dengan baik. Ini adalah alinea penutup ya. Kemudian selanjutnya ada salam penutup. Salam penutup itu adalah untuk memberi rasa hormat dan keakraban pengirim surat kepada penerima surat ya. Biasanya menggunakan hormat saya, hormat kami, wassalam ya. Kemudian tetap diakhiri dengan tanda koma. Seperti ini, hormat kami. Kemudian yang berikutnya adalah nama terang dan tanda tangan. Ini berfungsi untuk meresmikan surat dengan adanya nama pembuat dan tanda tangan pembuat, serta diresmikan lagi dengan adanya stempel ya. Harus jelas. Kalau surat dinas berarti harus dilengkapi dengan nama, jabatan, dan NIP. Kemudian tembusan. Tembusan biasanya ada di surat dinas. Ini tembusan itu merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang perlu menerima surat tersebut. Jadi ada 2 surat yang dikirimkan. Yang asli dikirimkan si penerima pertama, salinannya dikirimkan ke penerima kedua. Kemudian ini terakhir adalah inisial, singkatan huruf pertama nama penyusun dan pengonsep surat. Biasanya digunakan di surat niaga. Untuk surat dinas tidak menggunakan. Itu tadi ya bentuk-bentuk surat. Itu tadi bentuk bagian-bagian surat ya. Budi harap dari 10 poin yang Budi jelaskan kalian bisa memahami dari bagian-bagian surat tersebut. Untuk materi berikutnya kita harus tahu. Setelah kita tahu bagian-bagian surat, kita akan membuat surat dengan beberapa bentuk-bentuk surat. Bentuk surat yang kita bahas pertama adalah bentuk lurus penuh, yang sering kita kenal full block style ya. Di sini jenis bentuk di mana pada bagian leher, tubuh, dan kaki surat tidak membentuk sebuah paragraf, melainkan
bentuknya penuh atau seperti sebuah blok yang full pada bagian kiri dan kanannya seperti ini. Jadi yang membedakan nanti adalah setiap paragrafnya serta peletakan dari tanggal surat dan subjek surat. Nih ya. Bentuk lurus penuh ini bentuk surat yang semua pengetikannya mulai dari pasang garis pinggir kiri. Bentuk surat lurus penuh merupakan bentuk surat yang paling mudah. Jadi pengetikannya langsung dari rata kiri semua ya. Seperti ini. Kecuali kop surat tidak mempengaruhi ya. Tentang kop surat tetap sesuai dengan aturan yang tadi ya. Ada logo dan sebagainya tadi. Sedangkan untuk pengetikan mulai dari tanggal, subjek, objek, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, nama terang, inisial, tembusan, semua diketik dari sebelah kiri seperti ini ya. Ini kita sebut bentuk lurus penuh, full block style. Kemudian bentuk yang kedua ada bentuk lurus. Kalau tadi penuh lurus, sekarang cuma bentuk lurus. Pola lurus atau block style memiliki kolom tanggal dan paragraf penutup di sebelah kanan. Namun pada dasarnya isinya sama saja dengan pola bentuk lurus full block style, baik itu dari struktur bagian dan penulisannya. Yang membedakan hanyalah peletakan pada tanggal dan salam penutup. Jadi untuk tanggal pengetikannya menjorok masuk ke sebelah kanan. Seperti ini. Untuk ini seharusnya sejajar dengan nomor surat. Jadi tanggal sejajar dengan nomor surat. Jadi setelah kita mengetik nomor surat, kita tab, nanti kita mengetik tanggal. Kemudian untuk ini poin 9, 10, 11, 12 sejajar dengan tanggal. Nah, ini yang membedakan ya bentuk lurus dengan bentuk full block style. Kemudian bentuk yang ketiga adalah bentuk setengah lurus. Hampir mirip dengan bentuk surat sebelumnya, namun yang membedakan adalah semua bagian surat kecuali isinya diketik sama seperti bentuk lurus. Biasanya kita melihat bentuk surat ini pada surat undangan pernikahan, struktur organisasi dan sebagainya. Untuk struktur bagiannya bisa kamu lihat di samping ini ya. Ini hampir sama dengan bentuk lurus tadi, tetapi yang membedakan lagi adalah pengetikan isinya. Penulisan alinea pertama harus menjorok ke dalam kurang lebih 5 spasi. Jadi ini menjorok. Kalau yang tadi rata kiri ya, rata kiri kanan ya. Sedangkan yang kalau untuk bentuk setengah lurus, untuk alinea pertama menjorok kurang lebih 5 spasi. Untuk tanggal dan salam penutup, tanda tangan dan nama terang tetap rata kanan ya, sejajar dengan ini. Itu tadi bentuk setengah lurus. Kemudian kita ke bentuk menggantung. Pada bagian tubuh surat memiliki alinea yang menggantung seperti ini. Bagian surat yang dimiliki pada pola bentuk paragraf menggantung adalah seperti ini. Menggantung ini hampir sama dengan bentuk lurus ya, namun tiap alinea baru sesudah baris pertama diketik masuk spasi, 5 spasi ya. Jadi ini. Ini ya, bentuk menggantung. Kalau tadi yang masuk menjorok pertama, menjorok ke dalam kurang lebih 5 spasi itu adalah alinea pertama. Sedangkan untuk menggantung ini adalah kalimat berikutnya setelah kalimat pertama, menjorok masuk kurang lebih 5 spasi ya. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah bentuk lekuk. Jenis pola ini, penulisan surat memiliki alinea formasi yang bentuknya seperti tangga yang berfungsi seperti untuk mempercantik tampilan ya, menggunakan paragraf melekuk dan terlihat tidak rapih, namun bukan berarti tidak terstruktur ya. Contohnya bisa kita lihat di sini ya. Nih, yang membedakan ini. Untuk yang lainnya sama dengan bentuk sebelumnya,
tetapi yang memudahkan hanya penulisan objek suratnya. Jadi semakin menjorok ke dalam ini adalah bentuk lekuk ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk resmi. Surat resmi ini adalah surat yang digunakan baik untuk perorangan, lembaga, instansi, perusahaan, pribadi, kantor, dan lain sebagainya. Surat resmi yang dibuat dengan kaidah dan aturan seperti bahasa yang baku, isi surat yang jelas, dan lainnya, dan sesuai perundang-undangan, itu adalah surat resmi ya. Ini seperti ini, ada surat resmi lama dan surat resmi baru. Bisa kalian lihat yang membedakan adalah peletakan objek suratnya. Untuk surat resmi lama, objek surat sejajar dengan tanggal, tetapi untuk surat resmi baru, objek surat di bawah subjek surat. Kemudian yang kedua, untuk surat resmi lama, pengetikannya rata kanan kiri ya, dan lebih menjorok masuk kurang lebih 5 spasi dari halaman, dari pinggir kertas. Jadi tidak sejajar dengan perihal atau subjek surat, tetapi lebih masuk lagi kurang lebih 5 spasi. Sedangkan surat resmi baru bisa kalian lihat sejajar pengetikannya, tetapi alinea pertama kurang lebih 5 spasi menjorok ke dalam ya. Itu tadi beberapa bentuk-bentuk surat yang perlu kalian ketahui dan kalian pahami. Kemudian untuk bahasa surat itu sendiri, untuk surat resmi menggunakan bahasa sesuai dengan EYD yang berlaku. Untuk surat pribadi, kekeluargaan itu bahasanya bebas. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi tata naskah surat bahasa Indonesia. Saya harap dari penjelasan dari awal dan sampai akhir ini anak-anak bisa memahami dan mempelajari tentang tata naskah surat bahasa Indonesia dengan lebih mudah. Baik Bu, diakhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.